Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, alhamdulillah. Nah, untuk mengawali kegiatan pramuka hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba di sini kita tes dulu ya, pakai tepuk pramuka. Ada yang tahu kan tepuk pramuka? Tahu? Iya. Yo, 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Oke, kurang semangat. Coba sekali lagi, tepuk pramuka. Oke, pada semangat. Alhamdulillah. Sekarang kakak ingin bertanya, siapa yang tahu materi kita hari ini? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Oh, oke, betul. Materi kita pada hari ini yaitu tentang tanda-tanda pengenal gerakan pramuka. Pasti adik-adik tahu ya, apakah itu pramuka? Pramuka adalah singkatan dari Prajamuda Karna, yang artinya adalah masyarakat yang penuh kreasi. Pramuka adalah sebutan bagi anggota gerakan pramuka, baik anggota pramuka siaga, penggalang, penegak, pendegak, pembina, pelatih, majelis pembimbing, andalan, dan sebagainya. Sekarang pengertian tanda pengenal gerakan pramuka, yaitu tanda-tanda yang dikenakan pada pakaian seragam pramuka yang dapat menunjukkan identitas seorang pramuka, baik identitas diri, identitas satuan, kemampuan, tanggung jawab, daerah asal, wilayah tugas, kecakapannya, hingga tanda penghargaan yang dimilikinya. Tanda pengenal gerakan pramuka dapat menunjukkan diri seorang pramuka atau satuan, kemampuan, tanggung jawab, daerah asal, wilayah tugas, kecakapannya, dan tanda penghargaan yang dimilikinya. Adapun tanda pengenal gerakan pramuka memiliki fungsi. Yang pertama, ayo ditulis ya. Yang pertama, alat pendidikan untuk memberi dorongan, gairah, dan semangat pada pramuka agar mereka berusaha meningkatkan kemampuan, karya, pribadi, dan kehormatannya. Alat pengenal gerakan pramuka, satuan, tingkat kecakapan, jabatan, tempat, dan wilayah tugasnya. Yang kedua, tanda pengakuan dan pengesahan atau atas keanggotaan, tingkat kecakapan serta pemberian tanggung jawab, hak, kewajiban kepada seseorang anggota gerakan pramuka. Yang ketiga, tanda pengakuan dan pengesahan atas keanggotaan, tingkat kecakapan serta pemberian tanggung jawab, hak, dan kewajiban kepada seorang anggota gerakan pramuka. Yang keempat, tanda penghargaan kepada seorang atau prestasi dan tindakannya agar yang bersangkutan selalu menjaga dan memelihara nama baik pribadi dan organisasinya. Tanda pengenal gerakan pramuka dibuat juga memiliki tujuan. Ayo, siapa yang tahu tujuannya? Tidak tahu ya. Yang pertama, tujuannya yaitu mendorong seorang pramuka untuk bersungguh-sungguh melaksanakan isi janji dan ketentuan moral yang berbentuk satya dan dharma pramuka, serta mengamalkan pengetahuan dan kecakapannya sesuai tanda yang dipakainya. Yang kedua, menanamkan rasa persaudaraan di kalangan anggota gerakan pramuka pada khususnya dan anggota gerakan kepramukaan sedunia pada umumnya. Yang ketiga, menanamkan kesadaran ikut memiliki, memelihara, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, satuan, organisasinya, serta ikut mencapai tujuan dan cita-citanya. Yang keempat, menanamkan kebanggaan dan percaya pada diri sendiri, serta mengembangkan daya kepemimpinannya. Dan yang kedua yaitu macam-macam tanda pengenal gerakan pramuka. Siapa yang tahu
Macam-macamnya apa saja? Gak ada yang tahu? Catat ya. Yang pertama yaitu tanda umum, yang kedua yaitu tanda satuan, yang ketiga yaitu tanda jabatan. Yang pertama dan yang ketiga, tanda-tanda tersebut akan dijelaskan oleh Kak Akunia ya nanti. Dan yang keempat tanda kecakapan, dan yang kelima tanda kehormatan. Nanti yang keempat dan yang kelima tanda tersebut akan dijelaskan oleh Kak Elsa ya. Sekian dari saya. Silakan Mbak Akunia menjelaskan tanda-tanda tersebut. Halo adik-adik, semua masih semangat? Pastinya masih ya. Sini kakak akan sedikit menjelaskan tentang 3 materi lanjutan dari kakak Sandy, yaitu yang pertama ada materi tentang tanda umum, yang kedua ada materi tentang tanda jabatan, yang ketiga ada materi tentang tanda satuan. Untuk apa sih kakak menerangkan materi tersebut? Pastinya agar adik-adik semua paham apa itu tanda umum, tanda jabatan, dan tanda satuan, dan apa contoh-contohnya. Oke, lanjut ya pada materi tanda umum. Tanda umum adalah tanda pengenal yang dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka. Tanda umum berfungsi sebagai jati diri seseorang sebagai anggota gerakan pramuka. Macam-macamnya pada tanda umum, yang pertama ada tanda tutup kepala. Tanda tutup kepala itu memiliki simbol pada depan tutup kepala. Jika putri berbentuk lingkaran dan putra berbentuk jajar genjang. Warna dasarnya ada coklat. Pada depannya dipasang logo atau pin. Putri berbentuk lingkaran, tanda tutup kepala putra berbentuk jajar genjang. Contohnya ada di atas. Siaga terdapat warna hijau yang dasarnya coklat, penggalang warna merah dasarnya coklat, penegak warna kuning, bandega warna coklat, pembina warna putih. Oke. Yang kedua ada setangan leher. Setangan leher adalah kain berbentuk segitiga sama kaki dengan salah satu sudut bersudut 90 derajat dengan warna merah dan putih yang dilipat sedemikian rupa. Setangan leher dikenakan melingkar di leher dengan kedua ujungnya menggantung di depan dada seperti ini. Selanjutnya ada tanda pelantikan. Berwarna dasar coklat tua untuk putri, berbentuk lingkaran seperti ini, dikerah baju ya, dikerah baju. Sedangkan untuk putra bentuknya seperti belah ketupat, dipasang sebelah kiri di lipatan baju. Yang keempat, tanda harian. Tanda harian adalah tanda yang dikenakan pada pakaian selain seragam harian yang menyatakan sebagai anggota gerakan pramuka atau anggota kepramukaan sedunia. Gambarnya ada tunas kelapa, nanti contohnya ada di atas. Yang kelima, tanda kepramukaan sedunia. Tanda ini berwarna dasar ungu untuk putri berbentuk lingkaran dipasang di kerah baju sebelah kanan, sedangkan untuk putra berbentuk persegi dipasang di dada di atas papan nama sebelah kanan. Seperti ini contohnya ya. Baik, kita masuk lagi ke materi selanjutnya, ada materi tentang tanda jabatan. Apa sih Kak tanda jabatan itu? Tanda jabatan adalah tanda pengenal gerakan pramuka yang menunjukkan jabatan seseorang beserta hak dan kewajiban yang melekat dengan jabatan itu. Macam-macam jabatan adalah yang pertama untuk peserta didik atau seperti adik-adik. Yang pertama ada tanda pemimpin barong utama atau sulung, pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin sangga utama atau pradana, dan ketua racana. Yang kedua ada
tanda pemimpin dan wakil pemimpin barung, regu, sangga, dan reka. Yang keempat ada tanda keanggotaan di Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega, ranting sampai dengan nasional. Contohnya seperti garis-garis ya. Sulung itu berwarna hijau, ada 3 strip, dan ketua barungnya ada 2 strip warna hijau, dan wakil ketua barung ada strip 1 warna hijau. Pertama terdapat 3 strip berwarna merah, ketua regu 2 strip warna merah, wakil ketua regu berwarna merah juga tapi hanya 1 strip. Begitu pula pradana juga 3 strip, tetapi yang membedakan dengan pratama dan sulung adalah warna, yaitu warnanya kuning. Ketua sangga berwarna kuning juga, terdapat 2 strip, wakil ketua sangga terdapat 1 strip berwarna kuning. Contoh gambarnya ada di atas. Oke, selanjutnya bagi anggota dewasa. Bagi anggota dewasa, tanda jabatan itu yang pertama ada tanda pembina dan membantu pembina, pembina siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Contohnya ada di atas, yaitu gambarnya. Seperti itu tanda jabatan pembina atau pembantu pembina. Warna dasarnya ada yang coklat, ada yang putih. Masih tetap sama. Kalau hijau itu berarti pembina dan pembantu pembina siaga, dan yang merah penggalang, pendegak, dan pandega. Oke, selanjutnya ada tanda pelatih pembina. Contohnya ada di atas. Berikut contoh logo atau tanda pengenal sebagai jabatan tanda pelatih pembina. Ada yang berwarna hijau, merah, kuning, dan putih. Terdapat dari daerah, cabang, dan nasional sebagai dasar sesuai dengan cabang masing-masing. Selanjutnya ada tanda majelis pembimbing, gugus depan sampai nasional. Contohnya ya seperti itu, seperti di atas. Tanda jabatan majelis pembimbing ada warna dasarnya tetap coklat, hanya saja tengahnya itu ada yang berwarna biru, ungu, coklat, hijau, merah, kuning. Setiap warna pasti memiliki jabatan yang berbeda atau tergantung golongan kepramukaan yang berbeda. Pemimpinnya ada, contoh ada gambar orang ya. Selanjutnya tanda andalan dan pembantu andalan. Ada andalan nasional berwarna kuning, dasar coklat, andalan koordinasi desa, koordinator desa, warna ungu, andalan ranting berwarna merah marun, andalan cabang berwarna hijau, andalan merah berwarna andalan daerah berwarna merah. Oke, selanjutnya pada materi tanda satuan. Tanda satuan adalah kelompok tanda pengenal dalam gerakan pramuka yang menunjukkan seorang anggota pramuka tergabung dalam satuan atau kuartir tertentu. Satuan atau kuartir di sini mulai dari satuan terkecil ada barung, regu, sangga, dan krida, gugus depan, kuartir ranting, hingga kuartir nasional. Tanda satuan dipasang di pakaian seragam pramuka.
Penggunaan tanda satuan ini dimaksudkan untuk mempermudah mengenal satuan atau wilayah tempat anggota gerakan pramuka bergabung. Pada gerakan satuan, dalam gerakan pramuka dikelompokkan dalam 5 bagian, yaitu lencana wilayah, pita wilayah, pita nomor, tanda satuan terkecil, tanda satuan karya, macam-macam tanda satuan dalam gerakan pramuka, beserta bentuk, ukuran, gambar, dan warna. Juga ketentuan tentang siapa yang berhak dan boleh mengenakan dan pada bagian sebelah mana di seragam pramuka tanda satuan tersebut dikenakan akan diuraikan. Oke, yang pertama ada lencana wilayah. Terdiri atas 2 macam, yaitu lencana tingkat nasional dan lencana tingkat daerah. Lencana tingkat nasional berbentuk perisai berwarna dasar hitam bergambar lambang Garuda Pancasila dengan tulisan Indonesia, dipasang di tengah lengan baju sebelah kanan. Yang berhak memakainya adalah andalan Kuartir Nasional, anggota Majelis Nasional, anggota Dewan Kerja Nasional, dan anggota pramuka yang bertugas sebagai perwakilan Kuarnas, seperti peserta yang mengikuti Jambore sedunia. Yang kedua, lencana tingkat daerah. Lencana tingkat daerah biasa disebut juga sebagai Badgakuarda, berbentuk perisai dengan gambar dan warna berbeda untuk masing-masing kuartir daerah. Pada bagian atas lencana wilayah tingkat daerah dicantumkan nama daerahnya seperti Kalimantan Timur. Kalau di sini ada Kota Blitar. Dipasang di tengah lengan baju sebelah kanan, di bawah pita wilayah dan pita nomor. Yang berhak memakainya adalah semua anggota gerakan pramuka yang bergabung dalam kuarda tersebut, semisal anggota pramuka berdomisili atau tergabung di kuarda Sulawesi Selatan, maka akan mengenakan lencana daerah kuarda Sulawesi Selatan. Kalau di sini kakak menggunakan kuarda Kota Blitar, jadi isinya ada Provinsi Jawa Timur. Pita wilayah terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama pita wilayah tingkat nasional bertuliskan Kuartir Nasional atau Mabinas, dikenakan oleh andalan Kuartir Nasional atau anggota Majelis Nasional dan anggota Dewan Kerja Nasional. Yang kedua, pita wilayah tingkat daerah bertuliskan Kuartir Daerah atau Mabida, dikenakan oleh andalan Kuartir Daerah, anggota Majelis Daerah, dan anggota Dewan Kerja Daerah. Yang seterusnya, andalan Kuartir Nasional, anggota Majelis Nasional, anggota Dewan Kerja Nasional, dan pamong saka tingkat nasional tidak mengenakan pita lokasi daerah atau pita wilayah tingkat daerah. Pita wilayah tingkat cabang bertuliskan nama kuartir cabang seperti Pati, Ogan Komerung Ulu, Kabupaten Bogor, Kota Surabaya, dan lain-lain, dikenakan oleh semua anggota gerakan pramuka yang tergabung pada kuartir cabang tersebut, seperti yang atas Kota Blitar. Kalau Kota Blitar tadi pita wilayah tingkat cabang. Kalau gambar ini tadi yang di bawah provinsi itu lencana tingkat daerah. Selanjutnya, andalan kuartir nasional dan kuartir daerah, anggota Majelis Nasional dan Majelis Daerah, anggota Dewan Kerja Nasional dan Dewan Kerja Daerah, dan pamong saka tingkat nasional dan daerah tingkat mengenakan pita wilayah tingkat cabang atau pita lokasi. Pita lokasi wilayah tingkat daerah, pita lokasi wilayah tingkat cabang. Contoh tanda satuan pita lokasi seperti di atas. Pita nomor ranting dan gugus depan. Pita ranting dan gugus depan adalah tanda satuan menunjukkan nomor kuartir ranting dan nomor gugus depan. Berbentuknya segi
segi 4 berukuran 1,5 kali 3 cm berwarna dasar putih. Di dalamnya terdapat nomor angka berwarna merah dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, 2 angka terdapat merupakan angka kode ranting seperti 0,1, 0,2 dan sebagainya. Yang kedua, 3 angka berikutnya menunjukkan nomor urut gugus depan di wilayah ranting yang bersangkutan. Khusus bagi andalan majelis pembimbing dan staf kuartir, ranting nomor gugus depannya diganti dengan 00. Nomor ganjil untuk gugus depan putra dan nomor genap untuk gugus depan putri. Andalan staf kuartir Pamong, satuan karya dan majelis pembimbing di tingkat cabang, daerah dan nasional tidak menggunakan pita nomor. Pita nomor contohnya seperti pita nomor kuartir ranting dan gugus depan. Contohnya seperti di atas itu. Selanjutnya ada nomor satuan, tanda satuan terkecil. Tanda satuan terkecil itu ada tanda barung siaga, ada regu penggalang, tanda sangga penegak. Selanjutnya ada tanda reka pandega. Contohnya seperti gambar di atas, ada segitiga, ya bentuknya segitiga adik-adik ya. Itu tanda barung pramuka siaga, ada yang warna pramuka siaga barungnya warna hijau. Lalu ada tanda regu, ada gambar mawar dan seterusnya. Terus tanda sangga penegak itu tanda sangganya ada pencoba, pendobrak, penegas, pelaksana dan seterusnya. Tanda satuan karya atau saka dan tanda krida. Tanda satuan karya adalah tanda yang menunjukkan seseorang anggota gerakan pramuka aktif dalam satuan karya pramuka tertentu, sedangkan tanda krida adalah tanda satuan terkecil dalam suatu tanda karya pramuka. Contohnya seperti di atas, itu ada saka tingkat nasional, ada gambar seterusnya krida saka bahari, krida saka taruna bumi. Nanti kalau sudah di penegak bisa ikut saka. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Kakak Akunia, yaitu jenis-jenis penghargaan. Jenis-jenis penghargaan yang pertama yaitu ada tanda penghargaan kegiatan, yaitu tanda yang diberikan kepada anggota muda gerakan pramuka yang telah memberikan dan memperlihatkan keaktifan dan prestasinya di dalam kepramukaan. Yang kedua ada bintang tahunan pramuka, yang mana diberikan kepada anggota muda pramuka sebagai penghargaan atas kesetiaan kepada organisasi dan keaktifannya sebagai anggota gerakan pramuka selama 1 tahun. Lalu ada lencana pancawarsa, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota dewasa sebagai penghargaan atas kesetiaannya kepada organisasi dan keaktifannya melakukan kegiatan orang dewasa selama 5 tahun atau lebih. Lalu ada lencana wiratama, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka yang telah memperlihatkan keberanian, kesungguhan kerja, dan keuletannya dalam menyelamatkan orang lain dan mempertahankan kebaikan dan kebenaran. Lalu ada lencana karya bakti, tanda pramuka yang diberikan karena mereka mempunyai keikhlasan, pengorbanan, disiplin, dan keberaniannya yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana yang merupakan bencana nasional. Lalu ada lencana teladan, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka yang telah memperlihatkan sikap pelaku yang utama yang tampak dari usaha dan tanggung jawabnya. Lalu ada lencana setiawira, yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada pimpinan, pengurus, dan penggiat aktivis organisasi kepramukaan nasional.
Lalu yang terakhir ada lencana jasa, yaitu lencana yang diberikan kepada orang dewasa di dalam dan di luar gerakan pramuka, seperti meliputi lencana Dharma Bakti, lencana Melati, dan lencana Tunas Kencana. Kenapa sih kok kita dan mereka diberi penghargaan? Alasannya karena untuk meningkatkan prestasi dan pengabdiannya setiap anggota dalam berbuat kebajikan dan membaktikan diri bagi kepentingan kepramukaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan materi yang terakhir yaitu tanda kecakapan. Di dalam pramuka sering diadakan ujian keterampilan untuk mengevaluasi hasil dari latihan yang dijalani untuk mendapatkan tanda kecakapan. Nah, macam-macam bentuk tanda kecakapan itu ada 3 macam. Yang pertama, tanda kecakapan umum. Yang kedua, tanda kecakapan khusus. Dan yang ketiga, tanda pramuka Garuda. Mari kita bahas satu-satu. Tanda kecakapan umum. Ada yang tahu apa itu tanda kecakapan umum? Tanda kecakapan umum adalah tanda kehormatan untuk penggalang pramuka yang sudah dinyatakan lulus SKU. Tanda kecakapan umum mempunyai tingkatan. Tanda kecakapan terbagi untuk pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega yang memiliki tingkatannya masing-masing. Yang pertama, tanda kecakapan umum pramuka siaga terdiri dari tingkatan TKU siaga mula, TKU siaga bantu, dan TKU siaga tata. Lalu tanda kecakapan umum atau TKU pramuka penggalang terdiri dari 3, yaitu TKU penggalang ramu, TKU penggalang rakit, dan TKU penggalang terap. Yang ketiga, tanda kecakapan umum pramuka penegak, yaitu ada TKU penegak bantara dan TKU penegak laksana. Yang terakhir, tanda kecakapan umum atau TKU pramuka pandega yang terdiri dari 1 tingkatan, yaitu TKU pandega. Tanda pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda adalah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda sesuai dengan syarat pramuka Garuda terdiri atas 5 golongan. Ada yang tahu apa saja 5 golongan tersebut? Nah, kakak akan jelaskan. Yang pertama ada Garuda hijau, yaitu untuk golongan pramuka siaga. Yang kedua, Garuda merah untuk golongan pramuka penggalang. Ketiga, Garuda kuning, yaitu untuk golongan pramuka pendega atau maksudnya penegak. Yang keempat, Garuda perak, yaitu untuk golongan pramuka pandega. Yang kelima, yaitu Garuda emas, yaitu untuk yang telah mencapai 3 kali pramuka Garuda dalam golongan yang berbeda. Nah, itu tadi adalah penjabaran tentang tanda pramuka yang telah dijelaskan dan dijabarkan oleh kakak-kakak. Nah, menurut kalian, part mana sih yang paling kalian suka? Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian penjabaran dari kakak-kakak di sini. Ada kurang lebihnya kakak semua minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka.